Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun juga. Yang lagi dalam keadaan sakit, saya doakan semoga teman-teman cepat sembuh. Semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah sehingga bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Amin. Alhamdulillah hari ini masih bisa share lagi rutinitas saya sehari-hari ya teman-teman. Kegiatan saya kali ini saya mau beres-beres di rumah saya yang di depan ya. Udah lama banget saya nggak membereskan rumah saya ini. Biasanya kan anak saya ya yang nyapu. Nah ini kalau udah lama saya nggak beres-beres ataupun nyapu di sini, pastilah banyak banget sampah, banyak lagi kotoran cicak. Namanya juga apa ya, anak-anak, bukan anak-anak sih, anak gadis gitulah ya, nyapunya tuh nggak bersih, apalagi anak saya tuh kalau nyapu ya Allah, itu yang di balik-balik pintu ataupun di jendela tuh nggak kelihatan teman-teman. Makanya kalau udah seminggu aja saya nggak nyapu, itu pokoknya sampahnya banyak banget lah. Jadi kali ini saya mau membereskan semuanya, kamar-kamar semuanya mau saya beresin ya. Nah sebelum saya nyapu-nyapu, kebiasaan saya itu saya lap-lapin dulu semuanya, lemari-lemari, kursi-kursi semuanya saya lapin dulu. Setelah itu barulah saya nyapu. Ini saya ngelap-ngelapnya pakai kain basah ya. Handuk yang udah nggak pakai saya gunting jadi kecil, kemudian saya basahi pakai air. Nah ini langsung apa ya, saya lap-lapin aja ke meja, ke kursi gitu. Dan memang di lemari ini debunya udah banyak banget teman-teman. Nggak tahu sih ya debunya tuh dari mana, padahal ini kan di ruang tengah ya. uh, Udara masuk pun apa ya, kalaupun ada debu yang masuk mungkin nggak langsung ya ke sini gitu, paling ke ruang tamu dulu gitu. Dan ini posisi lemarinya juga nggak menghadap ke pintu teman-teman, tapi debunya tuh banyak banget yang nempel di lemari ya. Tapi saya lap-lapin pakai kain basah ini, alhamdulillah debunya bisa hilang ya teman-teman, bisa terangkat lah. Dan apa ya, kalau kita ngelapnya pakai kain basah seperti ini, debunya itu nggak berterbangan ya. Dia nempel ke kain lapnya. Nah ini juga kain lapnya berkali-kali ya saya cuci, kemudian saya apa ya, saya bilas lagi pakai air yang bersih. Jadi nggak ini aja gitu kain lapnya. Memang sih kayaknya ini aja, cuman ya saya cuci lagi gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu kotor lah gitu. Ini semuanya saya lap-lapin ya teman-teman. Nggak ada yang tertinggal lah, pokoknya saya lap-lapin sampai bersih. Karena saya kalau membereskan rumah saya yang di depan ini itu ya apa ya, butuh waktu yang panjang gitu, karena kan banyak yang mau diberesin ya, kamar ada dua gitu kan, ruangannya juga eh, dua ya, ruang tamu dan ruang tengah gitu. Jadi butuh waktu yang agak lama lah ya, makanya saya kalau membereskan di depan ini paling enggak itu ya seminggu sekali lah ya. Itu udah apa ya, udah memang waktu yang pas lah menurut saya gitu, karena kan kalau sehari-harinya saya membersihkannya di belakang aja ya teman-teman. Kalau keseluruhannya saya beresin itu apa ya, kayaknya capek banget gitu, saya nggak kuat. Makanya saya nggak memaksakan diri saya ya untuk membereskan semuanya. Lagi pula pun di rumah saya yang depan ini nggak terlalu kotor kali ya teman-teman, karena kan yang di depan ini hanya anak saya aja yang tidur di kamar tengah, karena kami kan tidurnya masih di belakang ya, di kamar belakang. Jadi kan nggak sering dilalui gitu ya, nggak terlalu berpasir dan nggak terlalu berantakan, nggak terlalu kotor gitu. Makanya cukuplah menurut saya kalau seminggu sekali saya membereskannya. Nah ini memang waktunya lah saya untuk membersihkannya teman-teman. Dan ternyata memang udah kotor banget gitu ya. Dan di atas lemari juga saya lap-lapin ya teman-teman. Ini saya nggak sampai, jadi saya yang terjangkau aja lah saya lap-lapin.
Oke deh, ikutin terus ya video saya sampai dengan selesai. Ini dilanjut ke kursi ya. Ini kursi yang ada di ruang tengah. Ini juga mau saya lap-lapin seperti ini aja. Kursi ini jarang didudukin ya. Karena kami juga jarang di sini. Kami biasanya di belakang ya teman-teman. Nah, itu penampakan ke belakang ya, menuruni tangga sedikit. Jadi rumah saya ini bertangga teman-teman. Kalau semakin ke belakang itu ya semakin rendah, makanya bertangga rumah saya teman-teman. Kalau mau ditimbun itu kan banyak ya, membutuhkan tanah sampai bermobil-mobil gitu. Jadi ya ini pakai bertingkat-tingkat seperti itu. Semakin ke belakang ya semakin rendah, dibuat tangga. Makanya saya jarang sekali kalau mau ke depan sini ya teman-teman, kayaknya capek gitu kalau naik tangga turun tangga gitu. Jadi ya makanya semuanya aktivitas itu saya lakukan di belakang aja. Dan saya juga membuat kamar satu di belakang ya untuk saya dan Pak suami. Jadi kalau mau ngambil baju atau mau kemana itu ya deket, nggak payah naik-naik tangga lagi. Nah, ini juga bantalnya saya lap-lapin ya teman-teman, karena yang berwarna hitam itu udah nampak dia putih-putih debunya, jadi mau saya lap-lapin aja. Kalau pakai kain basah dia hilang ya, makanya ini saya gosok-gosok ya, alhamdulillah bersih. Dan mejanya juga saya lap-lapin ya, debunya juga udah banyak banget, apalagi kan warnanya hitam jadi kelihatan debunya.
Udah selesai ngelapin semuanya, ini dilanjutkan saya mau nyapu-nyapu dulu. Saya mulai dari kamar dulu ya nyapunya. Ini dia dari kamar anak saya. Ini kamar yang di tengah. Saya nggak perlihatkan ya isi kamarnya karena nggak begitu rapi ya teman-teman, dan belum ada dekor-dekornya gitu. Jadi saya perlihatkan hanya sekilas aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, ini untuk kamar yang di depan. Ini sebenarnya kamar si adik, tapi si adik belum mau ya tidur sendiri dan belum berani. Tapi tetap ya kamarnya saya bersihkan dan saya pakai spray supaya nggak apa ya, supaya nggak berantakan gitulah ya, supaya enak ditengok aja. Dan ini juga kasurnya banyak kali debunya ya teman-teman, karena masuk dari jendela kamar depan ini. Ini mau saya kebas-kebasin pakai sapu lidi. Dan saya kalau memang membersihkan apa-apa itu enaknya pakai sapu lidi ya teman-teman. Kalau membersihkan kasur seperti ini tuh lebih enak sih kalau gunakan sapu lidi. Oke, udah selesai untuk kasurnya. Lanjut saya mau nyapu-nyapu ya. Di kamar depan ini kamarnya nggak terlalu besar ya teman-teman, ukurannya hanya 3 kali 4 meter aja. Tapi anak saya tuh si adik ya belum berani sih untuk tidur di sini, tapi ya nggak apa-apa lah ya, suatu saat nanti kan dia akan berani juga. Dan ini apa ya, cat kamarnya juga masih warna pink teman-teman, jadi belum jadi nggak cocok lah ya untuk si adik kan laki-laki ya. Jadi besok lah, kapan-kapan lah ya, kalau si adik udah berani tidur sendiri, kamarnya nanti mau di apa ya, di makeover lah ya, sedikit diganti warna catnya, atau apa ya, lemarinya juga kan teman-teman bisa lihat ya warna pink, karena dulunya juga lemari itu kan punya anak saya ya yang perempuan. Tapi anak saya tuh nggak mau, katanya pakai lemari warna pink, jadi mau pakai lemari yang apa ya, kayu yang 3 pintu. Jadi ya udah, akhirnya lemari itu saya pakai untuk tempat spray, tempat kain sarung, baju-baju yang nggak pakai saya letakkan di situ. Oke, udah selesai untuk kamar yang di depan. Lanjut saya menyapu ruang tengah ya. Kalau udah dilap-lapis seperti ini tuh enak ya teman-teman, tinggal nyapu-nyapu aja. Dan ini di bawah kursi juga saya sapuin semuanya ya, saya geser-geserin. Pokoknya kalau udah nyapu di depan ini, di rumah ini, di yang rumah saya yang di depan ini, memang semuanya itu saya bersihkan ya teman-teman, karena memang udah lama kali nggak saya bersihkan. Jadi di kolong-kolong kursi, di kolong lemari itu saya bersihkan semuanya sampai bersih. Saya juga nyapunya itu berkali-kali ya, udah sampai di pintu, nanti saya balik lagi, saya sapu lagi sampai 2-3 kali seperti itu saya lakukan. Karena menurut saya itu belum bersih ya, masih berpasir-pasir gitu, makanya berkali-kali saya nyapunya. Nah, ini saya mau sampai ke ruang tamu ya. Kalau ruang tamu saya itu ukurannya kecil ya teman-teman, hanya berapa ya, 3 kali 3 meter sih kalau nggak salah ya. Ya pas-pasan lah ya kalau untuk kursi, makanya sempit kalau ada tamu datang itu nggak leluasa ya. Kalau tamunya itu lebih dari 2 orang gitu, sempit ruang tamunya. Makanya Pak suami itu lebih senang kalau tamunya banyak, itu lebih senang nerimanya tuh di belakang ya. Tapi kalau tamunya itu 1 atau 2 ya Pak suami di sini nerima tamunya. Oke, ini saya mau nyapu-nyapuin aja. Itu biasanya di jendela itu teman-teman yang banyak kotoran cicaknya. Itu anak saya tuh nggak sampai ke situ nyapunya, nggak kelihatan katanya. Ya namanya nggak di apa ya, nggak dibuka-bukain gordennya ya nggak kelihatan. Kalau saya bukain seperti itu,
gordennya saya gulung ya, saya ikatkan ke atas jadi semuanya kelihatan. Dan di bawah meja, bawah kursi semuanya saya sapuin. Dan ini saya hari ini ya, ini memang pekerjaannya hari ini baru saya lakukan. Itu saya lama banget siapnya teman-teman, pokoknya dari pagi itu sampai jam berapa ya, jam 11 siang sih baru saya selesai nyapu rumah ini. Pokoknya capek banget kalau udah nyapu di depan ini. Tapi kalau udah selesai nyapu, udah bersih itu apa ya, hati saya tuh tenang, senang gitu, karena rumah udah bersih. Oke deh, ini udah mau selesai ya pekerjaan saya nyapu-nyapuin rumah. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah nonton, yang setia setiap video saya upload, video saya tampil itu teman-teman selalu setia nonton. Terima kasih banyak saya ucapkan. Hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan teman-teman. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa, hanya doa yang bisa saya panjatkan. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih ya buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.